ada apa di balik cerita dari pencapaian di Pimnas itu, Kak? Ya mungkin di sini aku berbicara tentang proses ya. Kadang kalau misalnya aku lihat lomba-lomba lain itu meskipun skalanya nasional, tapi kalau kita lihat partisipannya, kemudian dari segi prosesnya, dari segi judgingnya, dan lain-lain itu beda banget sama Pimnas gitu. Pimnas tuh benar-benar membuat kamu harus be open minded dan kamu harus jadi orang yang punya critical thinking yang bagus. Ya, dan yang paling penting itu disiplin gitu. Nah, mungkin ketika kita menyandingkan gitu ya dengan kompetisi-kompetisi lain, ya mungkin itu cuma sekedar event yang mungkin 1 minggu selesai, kemudian untuk judgingnya ya hanya sekitar tentang konten dan lain, tapi mungkin nggak sedalam sama Pimnas gitu. Jadi kayak Pimnas itu mungkin kita tahu sendiri ya, itu hampir 1 tahun sendiri, dan dari itu semua aku juga mengalami banyak banget perjalanan yang mungkin itu berat banget di cerita Pimnas kemarin gitu. Jadi kayak oh iya ya ternyata emang itu berkesan banget gitu, dan ya aku bersyukur sih. Oke, berarti yang paling mengesankan itu dari segi prosesnya kali, Kak. Nah, Ya betul. terus Mm-mm. mau tanya, itu sebenarnya waktu waktu Pimnas itu yang nggak enak apa sih, Kak? Enak ya. Hmm. Eh apa ya? Ya itu tadi ya, mungkin karena prosesnya panjang dan kita kan di situ bekerja secara tim yang mana kita punya background yang berbeda-beda gitu ya. Aku dari mungkin dari kesehatan dan satu temanku dari MIPA gitu. Nah, kita harus menyesuaikan juga dengan jadwal kuliah kita, agenda-agenda kita. Kita semua punya jadwal yang berbeda-beda gitu. Jadi mana waktu itu juga aku masih berkutat dengan skripsi gitu ya. Aku harus ambil data, aku harus menyusun untuk keperluan administrasi dan lain. Jadi di tengah-tengah itu juga kadang nggak fokus gitu. Nah, tapi semua itu alhamdulillah bisa ditangani dengan tadi adanya teamwork yang bagus, saling mengerti, jangan terlalu meninggikan ego gitu. Dan itu di situ aku belajar banget sih bahwa emang good teamwork, good result gitu. Hmm. Ya, menarik juga nih. Nah, aku penasaran nih, Cak. Kak, kalau misalnya Kakak diberi suatu kesempatan atau istilahnya dream team untuk misalnya event, katakanlah misalnya event Pimnas. Dream teamnya Kakak itu orangnya yang seperti apa, Kak? Misalnya si ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti ini. Nah, itu dream teamnya Kak Regita itu seperti apa, Kak? Oke, okay. Dream team ya. Dari segi skillnya atau dari segi kualifikasi dalam. Skills dan kualifikasi mungkin? Oke, okay. Jadi aku selalu melihat sebuah tim itu dari sisi pertama ya, ada hustler, hacker, sama hipster. Hmm. Mungkin pernah dengar juga kalau di startup tuh ada kata-kata itu. Tapi emang bener banget guys. Jadi ketika pertama nih, misal kita punya seorang hustler gitu ya, dia tahu gimana caranya bisa membuat relasi, menghubungkan dengan orang lain, dengan dunia luar gitu. Terus kalau hacker dia tahu cara membuat suatu ini tuh bisa berjalan gitu dengan tujuan kita gitu. Atau hipster, kalau hipster kan lebih ke memberikan branding visual gitu-gitu ya. Nah, tapi di luar komponen itu yang paling penting adalah communication. Komunikasi dia harus tahu kalau kita nggak bisa kerja kalau nggak ada komunikasi yang efektif. Artinya ketika kamu merasa aku jenuh di tim ini, katakan tolong sampaikan gitu. Atau kayak misal aku mungkin nggak bisa mengerjakan ini gitu, ya sampaikan aja, mungkin kita bisa bantu untuk handle itu, siapa tahu nanti di kedepannya mungkin aku nggak bisa, kamu bisa bantu untuk handle gitu. Jadi komunikasi itu penting banget gitu. Nah yang kedua itu koordinasi gitu ya, coordination skill. Nah ketika kita ada di sebuah tim, maka mau nggak mau kita akan berbicara tentang koordinasi gitu. Gimana kita bisa saling bersinergi untuk mengerjakan proyek ini sama-sama gitu. Karena kan tadi ya kita punya tujuan yang sama di tim ini, kita mau ikut ajang, misal tadi ikut ajang Pimnas, ya udah ayo kita sama-sama kerja di sini.
nggak ada istilah kamu lebih banyak di bagian ini, aku lebih sedikit, tapi kita semua jadi satu tim gitu. Nah, terus yang ketiga itu kolaborasi. Jadi collaboration skill itu benar-benar dibutuhkan banget karena kita sekarang udah di era global ya, di era globalisasi, di mana kita harus kerja secara integral gitu, secara intersektoral, semua lini kita coba untuk apa istilahnya, untuk saling kolaborasi gitu ya. Mungkin kita ada di background kesehatan, tapi masalah masyarakat itu problemnya luas banget gitu. Jadi mau nggak mau ya kita sebisa mungkin kita bantu untuk selesaikan dengan sektor-sektor lain gitu. Mungkin dari sisi engineering-nya, dari sisi science, mungkin hukum dan lain-lain gitu. Jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang yang dia punya skill tinggi untuk mau berkolaborasi gitu. Jadi menurut aku 3 skill itu tuh penting banget sih untuk ada di sebuah dream team gitu. Nah, ini menarik sekali ya, walaupun dia misalnya skillsnya nggak terlalu jago atau istilahnya ya biasa-biasa aja, kalau kalau punya 3 value itu tetap masuk timnya ya kayak masuk dream team ya kayak. Wah, itu memang memang Ya, itu ya memang luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu orang yang benar-benar expert, tapi asalkan 3 poin tadi itu ada, itu pasti nanti bisa skills itu bisa terasah sendiri gitu ya kak ya. Oke, ya. oke, kita kayaknya luar biasa nih dari pengalaman-pengalaman Kak Regita ini. Nah, Kak, aku mau tanya, mungkin ini sebelum penutup ya, Kak ya. Pertanyaan-pertanyaan ini terkadang terkadang kita itu ada di titik dimana kita itu jenuh dengan tim kita sendiri, atau istilahnya udah down, atau udah istilahnya udahlah, aku nggak mau kerja lagi, atau misalnya mau rehat dulu. Nah, atau kita melihat Mhm. dari teman kita, Kak, teman kita itu kayak gitu. Nah, kita sebagai seorang yang ada di dalam tim itu, apa yang perlu kita lakukan? Kalau misalnya dari kita sendiri yang kayak gitu, bagaimana? Kalau misalnya teman kita yang seperti itu, gimana, Kak? Cara kita menanggapinya? Oke, berarti memang ini lagi bicarain konteks tentang teamwork ya. Nah, ketika misal aku dulu ya, misal kita sendiri di tim itu mungkin kita merasa jenuh, terus kita jadi males-malesan untuk kerjain itu. Padahal di awal kita udah punya mimpi yang sama gitu. Nah, yang pertama kalau kita mau berhasil tadi ya, good teamwork, good result. Jadi kalau misal aku atau mungkin teman-teman dalam sebuah tim itu kok merasa kinerjanya kurang bagus, cerita, langsung cerita. Ceritain apa masalahnya, kemudian kamu punya nggak solusi untuk masalah kamu sendiri. Jadi yang pertama kamu menyadari dulu sebenarnya, karena menyadari itu awal dari sebuah perubahan gitu ya, kalau kita sering dengar-dengar gitu ya. Jadi sadar dulu, oh iya aku tuh sebenarnya salah loh melakukan hal kayak gini gitu, aku merugikan teman-teman dalam satu tim secara tidak langsung gitu. Jadi ketika tadi sudah merasa kinerjanya kurang, performnya kurang, langsung ceritain kira-kira masalahnya apa dan solusinya apa gitu. Nanti teman-teman pasti pasti akan menanggapi, karena tadi ya ketika kita ada dalam satu tim pasti teman-teman lain punya respon yang positif untuk sama-sama ayo kita kerjain bareng, ayo kita selesaiin masalah ini bareng-bareng gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang selanjutnya adalah teman kita sendiri, tugas kita yang mengingatkan gitu. Kita sebagai teman dekat dalam satu tim mengingatkan. Caranya mungkin dengan menegur dulu ya, menegur kamu akhir-akhir ini aku lihat kayaknya kurang semangat nih. Kamu ada masalah apa? Apa yang bisa kita bantu gitu. Oh iya, ternyata minggu ini tuh aku banyak banget jadwal, aku banyak ujian, jadi aku belum bisa mengerjakan pekerjaan ini gitu misalnya. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, makanya apa yang bisa kamu lakuin dengan itu gitu. Misal ya mungkin aku akan mengerjakan itu di next week gitu. Nah, teman sebagai teman nih kita bisa bantu juga. Oh ya mungkin di minggu depan kamu mengerjakan itu. Tapi hal-hal kecil lain yang bisa kita lakuin di tim bisa kita handle nih bareng-bareng. Jadi nanti di tanggal itu semua udah beres gitu. Nah, jadi sebetulnya itu tadi ya, asal komunikasinya bagus dan jangan terlalu meninggikan ego tuh insya Allah bisa deh ditangani di dalam tim tuh. Wah, luar biasa ini. Jadi memang kayaknya kalau
kalau ngetim sama Kak Regita itu nyaman deh kayaknya ya. Jadi bisa dihandle, nggak banyak konflik ya. Tapi tetap ada konflik yang perlu kita selesaikan ketika tim itu udah berjalan. Nah, nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol panjang lebar ini. Jadi mungkin kita masuk ke penutupan nih Kak ya. Nah, Ya. dari sekian prestasi Kakak, nah pasti ada orang yang menginspirasi atau istilahnya Kakak pasti terinspirasi oleh siapa. Nah, itu sama siapa sih Kak? eh Kalau ngomongin tentang prestasi gitu sih sebenarnya aku nggak harus punya satu tokoh yang inspiratif banget gitu ya, tapi uh, sosok yang paling aku kagumi adalah mamaku. Karena itu tadi ya, mamaku selalu ngajarin aku untuk jadi orang yang selalu berkecukupan, selalu nggak pernah pantang menyerah gitu. Selalu, oh ya, kamu punya mimpi ini, oh ya kamu kejar gitu. Mama akan support, dan pasti ketika kita ada di lingkungan yang baik, secara nggak langsung tuh lingkungan juga akan mendukung kita gitu. Jadi di sini aku berjuang gitu, dan mencoba untuk menggapai semua itu, ya ada sosok yang menguatkan aku, ya mamaku. Ya. Jadi luar biasa ya. Kayaknya mungkin Mama sangat bangga punya anak seorang Regita ini. Pesan kesan dan pesan terutama sih untuk mereka Kak yang pingin istilahnya berjuang dan mungkin baru berjuang untuk mencoba menggapai mimpinya. Apa Kak? Oke, jadi kalau aku selalu tanam ini ya. Jadi the best view comes after the hardest climb. Jadi pasti selalu ada pemandangan indah ketika teman-teman itu menggapai suatu tebing yang mungkin itu curam, mungkin itu tinggi, dan itu mungkin membahayakan nyawa teman-teman gitu. Tapi percayalah, kalau teman-teman punya niat, teman-teman punya usaha, doa, dan support dari keluarga sekitar atau teman, pasti nggak ada namanya hal yang mustahil gitu ya. Bahkan kun fayakun gitu ya, jadilah maka jadi. Ketika kamu punya doa, ketika kamu punya mimpi, ketika kamu doa sama Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi jangan pernah takut sama apa yang teman-teman punyai sekarang, semua keterbatasan teman-teman, karena semua itu nggak ada artinya kalau teman-teman nggak punya niat dan juga usaha untuk menggapai itu semua. Jadi pesan buat semuanya, tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah pantang menyerah, dan terus kejar mimpi kalian sampai kapanpun. Okay. Oke, luar biasa closing statementnya dari Kak Regita. Oke teman-teman, jadi begitulah kita kurang lebih. Jadi kita tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Regita. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Tadi kita udah dengerin mulai dari masa kecilnya bagaimana Kak Regita dididik oleh ibunya atau mamanya. Dan sampai semua prestasi yang dia capai sampai saat ini itu sangat membanggakan. Terutama tadi kita sudah dengerin bahwasanya seorang Kak Regita yang notabene-nya ya bukan seorang yang punya privilege, tapi bisa juga membuktikan bahwasanya ini loh aku seorang Regita, aku bisa mencapai mimpi yang diinginkannya. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman tadi tertarik ya untuk konten-konten seperti ini, misalnya nanti bisa ngundang Kak Regita lagi, ya mungkin bisa tulis di komen. Dan juga teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk di follow ya Instagramnya untuk tahu aktivitas dan mungkin dari situ bisa terinspirasi oleh cerita-ceritanya. Nah, mungkin kita cukupkan ya Kak ya. Cukupkan sekian. Nah, kurang lebihnya Saku sebagai moderator mohon maaf dan tadi juga Kak Regita misalnya kalau ada salah kata juga mohon maaf. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam, bye. Oke.